Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pembukaan Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Filia Asri Emma Juru Logis. Tentang luas ladang pelayanan dan kesaksian di melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai tenang, panjang namun kadang menyesal, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihi. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemudian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi.
Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Kami mohon anugerahkan kami pengampunan ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan keputusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa dengan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang di hadirat Tuhan saat ini, bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami memohon ya Bapa, Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukannya sebagai wujud kehidupan beriman kami. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat diperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya kita menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dijadikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makalah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadutha, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Itulah sebabnya timbulan itu dinamai Galed dan juga Mizpa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah bijak ketika kita mengetahui segala sesuatu dengan utuh dan tidak setengah-setengah, karena akan jadi bahaya ketika kita cuma tahu sebagian kecil tapi kita bersikap seolah-olah kita tahu segalanya. Makanya dalam bacaan kita saat ini paling tidak kita mengetahui garis besarnya. Jadi kalau kita melihat judul-judul yang diberikan oleh LAI, kalau cuma baca judulnya saja, kalau ibu bapak melihat dari pasal 27 sampai pasal yang ke-31, kalau dilihat judulnya saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang salah di sini adalah Yakub. Apalagi kejadian sebelumnya menceritakan Yakub yang menipu Esau. Jadi di sini kita mengurai sedikit supaya jelas apa sejarahnya, sehingga ada perdamaian antara Yakub dan juga Laban. Jadi di sini dikisahkan setelah Yakub menipu Esau, dia lari ke rumah Laban. Setelah tinggal beberapa waktu di rumah Laban, Yakub naksir anaknya Laban yang nomor 2. Jadi dikatakan Yakub mau bekerja selama 7 tahun supaya bisa mendapatkan Rahel. Dan di situ Laban setuju. Tapi setelah lewat 7 tahun, yang diberikan bukan Rahel tetapi Lea. Di situ Yakub katakan dia mau bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi setelah 7 tahun lewat, dia pun mendapatkan Rahel. Nah, setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berniat pulang ke tempat kelahirannya. Dia izin sama Laban, tapi Laban ini bulat. Ya, jadi Laban katakan, ya masa kamu pergi begitu aja nggak bawa apa-apa? Apa yang harus saya berikan? Nah, di sini tersirat sedikit bahwa Laban menghalang-halangi Yakub. Nah, singkat cerita, Yakub dengan kecerdikannya berhasil mengakali Laban sehingga hewan-hewan miliknya memiliki kualitas jauh di atas Laban, dan itu dibutuhkan waktu selama 6 tahun lamanya. Nah, sejauh ini mau dikatakan konflik tidak begitu berarti, tapi lain cerita ketika ipar-iparnya Yakub mulai rasan-rasan di belakang, mulai bergosip di belakang, mengatakan kalau Yakub ini berlaku curang terhadap harta-harta Laban dan sikap Laban jadi lain. Akhirnya Yakub berdasarkan kejadian-kejadian di rumah Laban dan juga berdasarkan perkataan Allah dalam mimpinya, Yakub memutuskan untuk pergi tanpa izin. Ya, dia meninggal, dan saat berangkat di situ Rahel diam-diam mencuri terafim Laban tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, akhirnya mereka berangkat. Laban yang tahu mengejar dengan agak emosi karena terafimnya hilang. Tapi di bacaan juga diuraikan bahwa firman Allah pun datang pada Laban bahwa ketika Laban sudah bertemu dengan Yakub, Laban tidak boleh mengata-ngatai Yakub. Nah, Laban berhasil mengejar Yakub. Dia protes kenapa mereka pergi nggak pamit, lalu dia bongkar untuk mencari barangnya yang hilang, tetapi
tidak ditemukan. Nah, di sini Yakub mulai terpancing emosinya, ya. Dia merasa kok dia diperlakukan seperti pencuri. Nah, dia mencurahkan kejengkelannya terhadap Laban. Itu ada di ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Ya, intinya di ayat yang ke-41 kejengkelan Yakub terhadap Laban. Dia katakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sejarahnya kenapa akhirnya ada perdamaian. Ya, memang karena sebelumnya ada konflik yang berkepanjangan, konflik selama 20 tahun yang terpendam. Yakub, Laban, menantu dan mertua, orang dekat, dan ada konflik di antara mereka. Sama-sama terpengaruh emosi. Yakub emosi karena merasa ditipu, dikerjain selama 20 tahun terakhir. Laban emosi karena merasa ditipu ketika Yakub dan keluarganya meninggal. Namun di sisi lain, di sini sekalipun mereka sama-sama emosi, tapi mereka juga sama-sama mendapat firman Allah. Mereka mendapat perkataan Allah dan menerima serta melakukan firman Allah itu. Sehingga konflik yang ada itu tidak berkepanjangan dan perdamaian terjadi. Baik Laban dan Yakub membuat perjanjian di antara mereka supaya hubungan keluarga mereka tetap baik, dan lebih daripada itu supaya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Jadi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa seemosi apapun keberadaan kita manusia, ketika kita mau mendengar firman Allah, ketika kita mau melakukan firman Allah, maka perdamaian itu pasti terjadi. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namanya konflik ini hal yang tidak bisa kita hindari. Sejauh mana kita berjalan, kita pasti bertemu dengan konflik. Dan konflik yang berakhir dengan damai mungkin hanya sepersekian persen terjadi dalam kehidupan manusia. Ada juga yang membawa konflik itu sampai mati, tidak ada perdamaian sama sekali. Karena memang kita tidak bisa kita pungkiri juga, ketika kita hidup berdampingan, gesekan itu pasti ada. Ya, jangankan orang lain, orang terdekat, keluarga pun gesekan itu bisa terjadi. Dan ini menjadi perenungan kita. Kita tidak berfokus pada konfliknya, tetapi pada solusi terbaik di tengah-tengah konflik. Hal pertama yang menjadi perenungan kita bahwa Allah menghendaki seluruh ciptaan Tuhan hidup berdampingan dengan damai. Ya. Dari awal mulanya penciptaan, Tuhan menciptakan semesta, menciptakan manusia sebagai pemeliharanya, supaya masing-masing bisa menciptakan satu hubungan yang sama-sama saling menguntungkan. Namun di sini ketika ego manusia lebih dominan, maka kekacauan akan terjadi, akan jatuh korban, baik itu sesama manusia ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Kisah yang baru-baru saja terjadi, kisah George di Minnesota dan juga gajah di India. Ini menjadi contoh kekacauan yang diakibatkan keegoisan manusia yang bisa sampai menghilangkan nyawa. Ya, ini menunjukkan bagaimana keberadaan sebagai manusia yang dikuasai ego, pada akhirnya yang dilakukan hanya kekacauan. Ya, ini menjadi dasar perenungan kita. Nah, selanjutnya secara khusus keberadaan kita manusia yang dipercaya untuk memelihara dan mengelola alam semesta. Artinya di sini Allah menempatkan kita manusia sebagai partner, sebagai mitra Allah untuk memelihara dan mengelola ciptaan Tuhan yang lainnya. Menjadi partner untuk menjaga damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita ini menggambarkan peran penting Allah dalam mewujudkan perdamaian melalui Yakub dan juga Laban. Jadi Allah berfirman melalui mereka berdua agar konflik yang sudah ada sebelumnya tidak semakin membesar. Allah memakai Yakub dan Laban sebagai mitra untuk
mewujudkan damai dan sejahtera Tuhan. Nah, di sini kunci yang penting ketika Allah berfirman, Yakub dan Laban itu merespon. Makanya itu bisa meredakan konflik, ya. Jadi harus ada TikTok, harus ada respon dari kita manusia. Nah, kalau kita melihat ada keluarga yang sering konflik atau ada orang yang sering konflik, apakah tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka? Ada. Hanya saja Tuhan itu dicuekin. Firman Allah tidak direspon dengan baik. Makanya selalu diingatkan ketika marah ada baiknya kita diam. Ya. Mulut diam, hati diam, semuanya diam. Supaya firman Tuhan bisa hadir dan kita bisa mendengar dengan baik. Yakub dan Laban di sini sudah membuktikan ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan mengarahkan, membimbing hingga kehidupan mereka tetap baik. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan Yakub dan Laban ini juga menggambarkan bahwa perdamaian itu seharusnya diawali dalam kehidupan keluarga. Diawali di sini artinya diajarkan dan juga dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain jika dalam kehidupan keluarga kita sendiri saja damai itu belum kita nyatakan. Di sini keluarga menjadi fondasi pembentukan karakter. Karena ketika dari rumah dia sudah diajarkan meminta maaf ketika melakukan kesalahan, diajarkan untuk tidak mendendam, diajarkan untuk mengutamakan hubungan keluarga dibanding hal yang lainnya, maka ketika keluar dari lingkup keluarga, apa yang sudah diajarkan itu menjadi modal untuk berhubungan dengan yang lain. Sekali lagi, konflik ini bukan hal yang bisa kita hindari, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tetapi sebagai ciptaan Allah yang sempurna, sebagai mitra Allah, kita tidak akan terfokus pada konfliknya, tetapi mencari solusi terbaiknya. Yakub dan Laban akhirnya mendapatkan solusi terbaik dengan membuat perjanjian antara mereka berdua. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup damai adalah impian semua orang dan untuk mewujudkannya pun dibutuhkan kesiapan hati semua orang. Undang Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai inti dari kehidupan. Karena ketika Tuhan ada di dalam kita, maka hikmat Tuhan yang berkuasa. Hikmat Tuhan yang menuntun kita berpikir, berkata-kata, dan juga bertindak. Hikmat Tuhan yang selalu ada di dalam proses kehidupan, sehingga akhirnya pasti baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan terfokus pada konflik, tetapi pada solusi, supaya damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa berkuasa atas kita. Amin. Mari kita bersatu.
pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hari-hari kehidupan kami hingga hari ini ya Bapa, ketika kami bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, ketika kami bersama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami terlebih mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Biarlah kami tetap mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau menekan ego kami dan mau Tuhan yang selalu berbicara melalui keberadaan kami semua, sehingga damai dan sejahtera sorgawi selalu nyata di dalam dunia ini. Mampukan kami ya Bapa, agar dalam setiap konflik apapun yang kami hadapi, kami senantiasa mengundang Tuhan, kami senantiasa setia pada perkataan firman, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami tetap mendoakan akan keberadaan kami semua dalam peribadatan kami, walaupun kami terpisah satu sama lain, tapi kami tetap memiliki persekutuan yang utuh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberikan kami kesetiaan untuk beribadah, kesetiaan untuk mencari Tuhan di dalam setiap waktu di kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mendoakan keberadaan kehidupan bergereja kami. Tuhan Yesus jualah yang selalu mengarahkan bagi para presbiter, bagi para pelayan, setiap komisi yang ada, Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama, sehingga semua yang kami kerjakan di dalam kehidupan pelayanan ini ya Bapa, semua benar-benar hanya untuk Tuhan saja. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang bersuka cita di minggu berjalan ini dalam pertambahan tahun usia. Kiranya berkat yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi akan kehidupan mereka, sehingga pertambahan 1 tahun usia ini benar-benar dimaknai dan kehidupan mereka pun semakin bermakna di hadirat Tuhan. Menyerahkan akan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Nyonya Nani Rahayu Sujito, Nyonya Puji Binarti, Bapak Aris Anjani, anak Fabian Haryanto, Nyonya Yulia Sujatmiko, dan juga anak terkasih Elin, dalam apapun ya Bapak yang mereka hadapi, yang mereka alami saat ini. Pengasihan Tuhanlah yang akan senantiasa menguatkan, sehingga dalam kesakitan, dalam penderitaan mereka tetap memiliki pengharapan yang utuh akan Engkau. Bagi saudara-saudara kami yang namanya juga tidak kami sebutkan, kiranya Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan mereka dan tetap menguatkan mereka. Menyerahkan ya Bapa akan keberadaan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus juga senantiasa menjamah mereka di dalam keseharian, tetap memberikan kekuatan kesehatan tubuh jasmani yang baik, sehingga tetap melalui hari-hari ini dengan menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga tetap menyerahkan ya Bapak akan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu ada, Tuhan Yesus jugalah yang selalu memberikan kami semua hikmat, terlebih para pemimpin kami, sehingga segala yang diputuskan semua itu untuk kebaikan, untuk memajukan, untuk menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara ini. Terlebih ya Bapa, di tengah-tengah pandemi saat ini yang tengah terjadi, Tuhan Yesus jugalah yang memberikan kami semua hikmat agar kami dapat hidup dengan baik, mengubah pola hidup kami, dan biarlah wabah ini pun segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Menjadi satu kerinduan kami semua ya Bapak, untuk kami dapat hadir di dalam gereja Tuhan di tempat ini, bersama-sama menikmati persekutuan dalam keluarga yang utuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ya Bapak, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam pergumulan-pergumulan kami, ataupun dalam kerinduan-kerinduan kami. Kiranya Tuhan Yesuslah yang selalu ada di tengah-tengah pergumulan dan kerinduan kami, sehingga baik apapun itu ya Bapak, tidak menjauhkan kami akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdiri untuk memberi persembahan ini dalam doa secara bergantian. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkah dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Warta Jemaat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta GPIB Jemaat Immanuel Kediri, Minggu pagi 14 Juni 2020. Yang pertama, jadwal ibadah keluarga Rabu 17 Juni 2020 dilaksanakan pukul 18 WIB di rumah masing-masing jemaat. Untuk persembahannya dimohon diserahkan ke gereja atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil. Dan jemaat yang berkesempatan tetap memberi persembahan syukur untuk rincian dapat dilihat di warta jemaat. Yang kedua, janji iman. Disampaikan kepada segenap jemaat yang telah menerima kartu janji iman untuk mengisi dan mengembalikan ke majelis jemaat guna menunjang renovasi pastori. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, perpuluhan, janji iman, celengan, dan sumbangan untuk penunjang dana program dan sumbangan-sumbangan yang lainnya. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan namanya. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.